Oke, buat Wanda di sesi general ini apa nih yang bisa kita diskusikan sebagai awalan diskusi? Mungkin kalau dari saya ini Hmm? sih Pak, gimana sih caranya biar kayak nggak apa ya? Misalnya kan saya sih termasuk orang mungkin saya kurang beruntung gitu ya, karena sudah 2 tahun gitu saya juga belum dapat kerja. Sebentar ya Pak, saya ada itu kalau Oh ya udah, oke, nggak apa-apa santai aja gitu. Pertanyaannya adalah apa tipsnya yang harus dilakukan kalau kita kosong cukup lama gitu kali ya? ya gitu. Nah, ya udah gitu aja, gampang, santai aja, nggak usah gimana-gimana, nggak usah sedih atau gimana. Oke, aku jawab ya gitu. Jadi gini, di grup lokerku banyak sekali teman-teman yang ada namanya karir break cukup lama. Lebih lama dari kamu ada nggak? Banyak kayak gitu. Terus yang udah karir break lebih lama dari kamu, akhirnya dapat kerja nggak? Banyak kayak gitu. Banyak dari teman-teman yang dapat kerja di perusahaan internasional, banyak yang dapat kesempatan join-join di program MT, banyak yang akhirnya nggak kerja kantoran, kerjanya cuma freelance, tapi freelance-nya banyak, dan setelah dia iseng-iseng hitung, selama sebulan gajinya dua digit di atas 20 juta tapi kayak gitu. Padahal dia mikirnya, ngapain freelance, freelance kecil dan lain. Nah itu adalah kisah-kisah contoh kayak gitu. Nah kenapa aku menceritakan ini dulu ke Wanda gitu. Bahwa ini sebenarnya tuh bukan sesuatu yang disebut sebagai ketidakberuntungan atau keberuntungan, no gitu. Kita selalu beruntung kayak gitu. Kita akan selalu beruntung kayak gitu. Jadi kita itu dulu aja, santai aja, slow gitu ya, santai gitu. Nah, kesantaian kita ini harus berfokus pada langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, di sini yang harus dilakukan itu adalah nomor satu, mensyukuri pencapaian kita sampai detik ini dengan cara membiarkan apa yang sudah kita bisa dan sudah kita latih dan kita udah terbiasa itu tetap hangat, tetap panas kalau bisa, tetap hot. Jadi kita dalam pikiran misalkan gini, ini contohnya aku fresh graduate ya, aku kasih permisalan aja. Aku fresh graduate, udah wisuda. Sejauh ini aku udah punya pengalaman sekitar atau misalkan ada karir break sekitar 2 tahun. Ini aku nih. Aku nggak tahu soal kamu, nanti aja aku cek di CV-nya. Kemudian selama 2 tahun ini tuh aku sebenarnya pengen loh kerja kantoran kayak teman-teman yang lain. Tapi aku nggak kerja kantoran gitu. Aku banyak banget kesempatan untuk freelance, part time, apa yang kecil-kecil gitu. Tapi akhirnya sampai 2 tahun. Nah, terkadang kesempatan kita yang semacam tadi itu kurang kita anggap. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku harus mikir bahwa di dalam CV itu ada elemen CV. Oke, ini aku nggak mau ngomongin soal baper-baperan di situ, karena kita realistis aja. Di dalam CV itu ada elemen CV. Elemen-elemennya tuh ya ada info pribadi, ada pengalaman pendidikan, ada pengalaman kerja, pelatihan, dan teman-temannya. Nah, aku pengen kita tuh mensyukuri itu. Pengalaman pendidikan. Apa nih? Oh, backgroundku S2 misalkan. Oh, aku udah punya S2 gitu. Aku nggak usah terlalu mikirin udah gini-gini itu nanti aja gitu. Aku punya modal S2 dah gitu. Aku punya modal S1, aku punya modal SMK kayak gitu. Itu modal awal. Itu kamu harus yakin punya itu. Karena kamu melalui itu tidak hanya dengan belajar itu aja kan. Maksudnya contoh, pendidikanku S1. Tapi kan selama periode S1 tadi kan nggak cuma kuliah doang kan. Di dalamnya ada praktikum, ada magang, ada organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan lain-lain. Networking, dan lain-lain. Ada belajar-belajar yang secara mandiri kayak gitu. Kita harus aware dulu bahwa kita tuh punya itu, pernah itu. Nah, gara-gara kita pernah itu, kita sekarang punya hasilnya. Yang akhirnya kita mampu apa, paham apa, gitu-gitu dulu. Terus evaluasi lagi, selain dari pendidikan, dari pengalaman magang misalkan, ada nggak KKN, organisasi kepanikan, perlakukan sama. Ini loh yang aku punya. Jadi bahasa simpelnya apa? Yang ada di CV, yang kamu tulis sendiri, kan kamu punya CV. Kamu kan, yang di CV itu kan kamu alami sendiri, ya kan? Enak, enak nggak enaknya kamu yang rasain sendiri, yang nyusun di CV juga kamu sendiri. Nah, aku pengen itu tidak hanya kamu tulis, tapi itu ibaratnya
kamu tuh merasakan bahwa nih loh momen aku ngambil ini. Ingat-ingat aja kayak gitu. Itu adalah modal kamu gitu. Nah, saat orang merasa bahwa aku nggak ngomongin kamu ya, aku ngomongin ke semua job seeker yang mungkin udah pernah sharing sama aku dan mungkin nonton sampai menit kayak ini lagi gitu. Bahwa saat kita merasa kok kita kurang ya. Barangkali kamu selalu melihat yang jauh atau yang belum. Jadi kamu kurang aware sama yang udah gitu. Nah, ini macam-macam. Alasan overthinking ini itulah, bandingin hasilnya orang dengan proses kita lah dan lain-lain gitu. Karena kalau kita sadar apa yang kita tulis, ya ini modal kita. Banyak orang loh pengen ada di titik kita kayak gitu. Itu aja dulu, simple sesimpel itu. Nah, kan ibaratnya yang kamu tulis, yang kamu alami sendiri kan, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal apa yang harus dilakukan ke depan. Rule nomor satu, kalau nggak tahu mau ngapain, nanya. Ingat ya, ini hukum nomor satu. Kalau kamu nggak tahu mau ngapain, nanya. Nanya itu bisa dari banyak sumber. Bisa nanya orang, bisa nanya yang bukan orang. Kayak gitu. Nanya orang tuh nanya siapa? Nanya teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat, dosen, tetangga, saudara, keluarga, coach, guru, mentor, tutor, pokoknya kayak gitu. Kalau nanya aku gini, boleh tanya gitu. Bahwa, nih, aku ada beras, aku ada sawi, aku ada bawang, aku ada garam, aku ada teh, gula, ini aku mau bikin apa ya bagusnya gitu. Pada saat kamu punya raw materials kayak gini, dan ini berhubungan dengan bahan-bahan dapur, kayak gitu, ya akan lebih baik kalau kamu bingung, nanyanya kira-kira ke guru bahasa Inggris atau ke chef. Ke chef dong, Cek. ya nggak? Gitu loh maksudku. Kalau di sekitarmu nih, ada kucing, anjing, kuda, keledai gitu. Mending kamu nanya-nanya ini sama orang pertanian apa orang peternakan. Kayak gitu. Itu aja dulu. Gitu. Karena ibaratnya mata kita tuh mungkin belum sepeka itu. Jadi modal kita yang sebesar itu belum kelihatan besar karena kita belum benar-benar aware bahwa ini tuh modal besar loh. Jangan dianggap kamu nggak ada modal gitu. Paham ya? Jadi tanya sama orang yang tahu. Nah, kita nggak langsung serta-merta langsung tahu, oh ini orang yang tepat. Kalau kita nggak mulai nanya, paham nggak? Gitu. Yang artinya apa? Nanya jangan sama satu orang. Banyak sumber. Tanya pendapatnya dia, tanya pendapatnya dia, tanya pendapatnya dia. Nanti mungkin akan ada yang ibaratnya kamu tuh akan sadar tuh kayak, oh si A, B, C, D, E itu pasti nyebut istilah ini mulu ya. Berarti itu makin ditegasin kan karena disebut sama semua orang. Oh berarti bener nih harus ke sini. Gitu. Jadi kamu harus punya kepekaan semacam itu, paham ya? Gitu. Jadi nanya dulu. Ya sekarang gimana caranya kamu bisa menemukan ini tuh aku harus konsultasi sama siapa, diskusi sama siapa. Kalau kamu nggak mulai nanya, pendem aja, coba-coba sendiri, pendem aja. Ya orang-orang di sekitar kamu ya taunya ya kamu oke, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Tapi nggak masalah. Pokoknya ini rule nomor satu. Itu yang aku lakuin sejak aku jadi fresh grade sampai sekarang. Kalau aku nggak tahu ya aku nanya, gitu. Tapi nanyanya ya tadi, gitu. Trial and error dulu nggak apa-apa. Oh dia nggak bisa sini. Nanti lama-lama akan ada orang yang benar, kayak gitu. Ini hubungannya dengan nanya orang ya, kayak gitu. Oke? Yang kedua, terkait dengan karir ini, kamu bisa nanya selain sama orang. Nanya sama siapa? Nanya sama buku, nanya sama Google, gitu. Banyak orang yang punya kisah hidup yang luar biasa. Sebagian orang yang kisah hidupnya luar biasa tadi, mereka itu berbaik hati untuk berbagi kisah hidup mereka agar menjadi inspirasi banyak orang, agar bisa membantu orang yang masih kebingungan, agar memotong jalan-jalan gagalnya orang. Mereka nge-share-nya di banyak media. Ada yang ditulis jadi buku, ada yang jadi blog, jadi website kayak gitu, artikel-artikel tertentu, ada yang di-share sebagai video di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Nah, cari itu, pelajari gitu.
Mungkin kamu udah paham bahwa belajar dari pengalamannya orang kan bisa. Tidak semua hal harus dipelajari dengan melakukannya sendiri. Gitu. Bahkan dari hal negatif pun kita bisa belajar hal positif. Mohon maaf, ada orang yang keracunan gara-gara minum A. Apa iya kita harus minum A itu dulu baru percaya bahwa A itu beracun? Kan enggak. Itu kan kisah sedihnya beliau yang keracunan bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, kayak gitu loh contohnya. Gitu. Dari hal yang tidak baik aja bisa jadi hal baik, ada pelajaran buat kita. Apalagi dari hal baik kan kayak gitu. Kita tuh sebenarnya otak tuh bisa memilih kok. Mau bayangin yang seneng-seneng aja, ada. Yang mau bayangin yang sedih-sedih aja, ada. Mau yang optimis terus ada. Mau yang pesimis terus ada. Yang membayangkan nggak enaknya ada. Yang membayangkan nanti kemungkinan baiknya ada gitu. Kita sendiri yang milih kayak gitu. Paham ya? Jadi segala sesuatu itu kalau kita nggak tahu harus nanya. Gunanya nanya itu buat apa? Biar kita itu bisa membaca. Lucu ya, nanya kok membaca gitu. Ya harus membaca apa yang dimaksud ibaratnya. Ini orang ngomong gini tuh maksudnya apa? Ini buku bahasanya nulisnya gini maksudnya apa? Kayak gitu. Minimal kita sudah ada dasar landasan pemikirannya dulu kayak gitu. Nah setelah udah kayak gitu, balik lagi. Manusia itu diciptakan nggak cuma dalam bentuk otak dibungkus tengkorak. Kita punya tangan, mata, hidung, yang artinya setelah kita riset, buru-buru doing action, bikin action plan, mau ngapain. Oh ini modalku nih, yang aku udah bisa, yang aku mahir apa, pertahankan, tingkatkan. Yang aku belum bisa, aku latih. Yang aku udah bisa, belum lancar, aku latih. Gitu. Lakukanlah itu yang harus dilakukan. Jadi misalkan, oh ini kelebihanku tuh ini semua. Kamu udah sadar nih, aku punya pengalaman ini. Ya udah, sekarang kamu bikin list 20 profesi impianmu misalkan. Kau pengen jadi apa? Tulis aja dulu. Bisa aja. Aku aja kemana-mana pasti bawa kertas kok. Pasti aku punya catatan. Nggak terlalu kelihatan ya kayak gitu. Aku akan selalu tulis 20 profesi impianmu. Bodoh amat nanti terkait dengan lolos enggak usah mikirin itu. 20 profesi yang kamu pengen. Tulis aja dulu. Gitu. Nah, setelah kamu nulis 20 profesi yang kamu pengen, misalnya itu 10 profesi yang kamu pengen, bayangin tuh modal yang udah kamu punya dibandingin dengan profesi itu. Ini aku pengen jadi ini. Aku udah punya modal apa? Misalkan aku pengen jadi staf admin. Ini aku punya modal apa ya? Oh, aku punya pengalaman magang jadi staf admin. Oh, aku pernah ikut organisasi jadi sekretaris. Oh, aku jago ikut Microsoft Excel karena aku pernah ikut pelatihan itu. Oh, aku jago bikin laporan ini itu karena aku belajar secara otodidak nonton YouTube gitu-gitu. Sadari dulu. Nanti dihubungkan antara modal yang kamu punya dengan titik yang kamu tuju yaitu profesi itu. Kan gitu. Ya kan? Gunanya buat apa? Kamu sudah nulis profesinya apa, itu kamu sudah membayangkan hasilnya. Ibaratnya kalau kamu keterima jadi itu, kan gitu. Nah, setelah kamu tahu profesinya apa, kenapa harus dibandingkan dengan modal kamu? Karena biar tidak tersiksa bahasanya, selain membayangkan hasil, kamu juga harus membayangkan cara. Kan gitu. Ya, iya dong. Misalkan di sini kamu pengen jadi guru bahasa Inggris, kira-kira sekarang kamu mau kursus bahasa Perancis atau bahasa Jerman? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu loh maksudku, paham ya? Itu loh. Hmm. Kalau kamu cuma membayangkan titiknya, aku pengen jadi ini, kamu nggak membayangkan caranya, yaitu menyiksa diri. Kalau kamu ibaratnya membayangkan cara mulu gitu, oke, digoreng, direbus, di ini terus ada yang nepuk, woi Wanda, masak apa? Tahu nih, ntar jadinya apa ya gitu lah, aneh gitu, paham nggak? Gitu. Terus habis itu kamu ditanya gitu, kamu lagi ngapain? Oh ini lagi bikin jagung bakar. Lo itu kan daging sate. Mana jagungnya lah kan lucu. Masa membayangkan hasil prosesnya asal kan nggak gitu itu loh maksudnya. Jadi membayangkan hasil dan membayangkan cara tuh satu kesatuan. Biar kita tidak tersiksa dengan overthinking lah istilahnya lah sekarang. Gitu. Membayangkan yang ibaratnya kok dia enak punya privilege ini itu, kok dia udah sampai sini situ. Loh kita tuh nggak perlu itu loh. Yang kita butuhkan tuh cuma kita sekarang lebih bagus dari kita kemarin. Kita besok lebih bagus dari kita sekarang. Kan sesimpel itu. Ya nggak sih?
gitu. Dan ini aku yakin semua orang tahu, kamu pasti juga udah tahu. Tapi di sini balik lagi, kamu udah punya modal. Bayangkan pengen jadi apa. Nah, modal ini kamu udah ada, aku ulang lagi ya. Hasilnya pengen jadi apa? Kamu udah ada impian. Ini bener-bener loh ya. Nggak ada yang namanya ya udahlah nanti jadinya apa aja aku mau. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada pembatasan kayak aku pengen jadi ini Kak, tapi kan itu susah, tapi kan itu gini. Ah, nggak udah tapi. Membayangkan profesi ini hanya boleh dibatasi oleh imajinasimu aja. Jadi sebut aja dulu. Kau pengen jadi apa. Bodo amat kata orang, bodo amat nanti gimana. Bayangin aja dulu ini jadi apa. Setelah itu langsung dikonekin. Ngonekinnya gimana? Nah, kayak gini. Oh, aku pengen jadi ini, aku udah punya ini. Apa ya skill yang udah aku punya yang cocok untuk ini? A, B, C, D. Oke, itu aku udah cocok karena aku juga udah jago di situ. Aku paham banget soal itu. Oh, tapi untuk posisi ini butuh EFGH. EFGH aku bisa sih, tapi masih awal gitu, masih basic. Ya udah nggak apa-apa. Sambil aku ngelamar ini, sambil aku luangin waktu buat memperkuat yang aku masih lemah gitu loh. Oh, tapi di sini nggak cuma A, B, C, D, E, F, G, H. Ada IJKL. Wah, IJKL ini apa ya? Aku baru denger. Di kuliah nggak ada, di organisasi nggak ada. Tapi kok dibutuhkan untuk posisi ini? Nah, aku juga harus ngeluangin waktu buat belajar itu secara mandiri gitu loh. Jadi cara membayangkan, menghubungkan antara profesi yang kamu pengen dengan modal yang kamu punya adalah mengkonekkan tadi antara kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini dengan pengalaman kamu yang menghasilkan skill tertentu. Cocokkan nih skill ini dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pencocokan ini nanti akan menghasilkan 3 hal. Kalau bagi perusahaan, 2 hal paling. Ini cocok atau enggak, sesuai kualifikasi atau enggak. Aku nggak mau pakai sudut pandang perusahaan. Aku pakai sudut pandang kita, job seeker. Nanti pencocokan ini akan jadi 3 hal. Apa yang kamu udah bisa dan mahir di sana? Nomor 1. Apa yang kamu udah bisa tapi masih perlu ditingkatkan? Nomor 2. Yang nomor 3. Kamu belum bisa, malah baru denger, padahal itu dibutuhkan. Nah, itu nomor 3. Gitu. Paham ya? Nanti akhirnya ada 3 action plan yang udah bisa, mahir, dan sesuai untuk posisi itu diapain. Ya tetap dilatih. Biar kamu bisa mempertahankan kalau perlu ditingkatkan. Apa yang kamu bisa, tapi belum mahir-mahir amat. Ya sambil ngelamar-ngelamar, sambil kamu belajar sendiri mungkin dengan kreativitasmu. Gitu. Biar yang kamu bisa, tapi masih pelan, masih agak lama, masih banyak nanya, masih harus baca tutorial. Itu dilatih gitu. Terus yang ketiga adalah apa yang kamu belum bisa, belum pernah, malah baru denger. Padahal hal itu dibutuhkan untuk profesi yang kamu pengen. Langsung tuh belajar. Sehingga setiap harinya yang kamu lakukan itu adalah melamar kerja sambil pengembangan diri. Pengembangan diri isinya 3 hal tadi. Memperkuat yang udah jago, melatih yang masih belum terlatih, dan menguasai yang baru dengar, baru tahu. Padahal ketiganya dibutuhkan untuk profesi yang kamu pengen. Lakukan itu tiap hari. Ngelamar kerjanya ya tiap hari. Belajarnya ya tiap hari. Dijadwalin. Jangan hari ini ngelamarnya banyak, belajarnya banyak. Besok ngelamarnya dikit, belajarnya dikit. Besoknya ngelamarnya banyak, belajarnya enggak. Besoknya belajar doang, enggak ngelamar. Nah, enggak kayak gitu. Konsisten. Misal aku masih jadi seorang job seeker, kerjaanku paling cuma freelance-freelance. Coba ukur setiap hari kamu punya waktu kosong berapa jam. Oh, tiap hari aku ada waktu kosong 5 jam misalkan. Ya kan? Ya udah, bagi 2 aja 5 jam, terserah mau gimana. 3 jam 2 jam boleh, 4 jam sejam boleh. Oh, 3 jam mau aku pakai untuk lamar kerja. 2 jam aku pakai untuk pengembangan diri. Buat belajar yang aku udah bisa, biar nggak lupa. Memperkuat yang aku, apa sih misalkan yang aku udah jago, buku-buku ini. Oke, aku memperkuat itu, aku baca ulang buku-buku kuliahku. Apa yang aku udah bisa tapi kurang mahir, Excel mungkin. Kadang-kadang forumanya lupa. Oke, aku latihan sendiri. Bahasa Inggris speaking. Oke, aku ngomong sendiri. Cari berita bahasa Inggris, koran-koran bahasa Inggris, baca secara lantang biar pronunciation-nya bagus kayak gitu misalkan. Apa yang aku baru dengar tapi itu dibutuhkan di situ misalkan. Oh, keterampilan kayak gini. Wah, aku belum pernah handle apa misalkan digital marketing. Ah, ini apa ya ini maksudnya ya? Atau oh, ini nanti tugasnya seorang posisi ini misalkan gitu. Dia tuh harus ada
melakukan A, wah aku baru denger itu apa sih istilah itu, di kuliah nggak ada, organisasi nggak ada, cari referensi bukunya dulu, cari tutorialnya di YouTube sambil nonton gitu loh maksudnya. Nah, kalau kegiatanmu sibuk untuk ini, nggak ada tuh namanya overthinking, nggak ada tuh namanya bandingin sama orang, nggak ada yang namanya khawatir, takut, cemas, itu nggak ada. Kenapa? Ya karena kamu sibuk, nggak ada waktu untuk mikirin itu. Jadi kalau kamu bahkan ada yang neror ke kamu gitu ya, oh gimana sih, oh, udah sekian lama kok belum dapat kerjaan yang enak gini gitu, lo nggak apa-apa. Aku sekarang lagi ngelakuin planningku, aku punya planning dan aku lagi on the way ke sana gitu. Kalau nggak nanti kalau gagal gimana loh? Aku sekarang masih berhasil, kan belum gagal. Gagalnya kapan? Nanti. Ya udah khawatirnya nanti gitu loh. Jangan sampai gagal aja belum, khawatirnya udah datang. Itu loh yang jadi masalah kebanyakan fresh graduate. Paham nggak maksudku? Gitu. Gagal aja belum, udah kebanyakan jangan-jangan baru ngegas dikit gagal sekali udah gini 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 gitu. Gagal aja belum itu masih nanti. Kamu masih punya modal terbesarmu tuh apa sih? Waktu gitu. Modal kebesar nomor dua itu apa? Kesempatan gitu. Banyak orang tuh jabatannya lebih tinggi dari kita, hartanya lebih tinggi dari kita, udah kehabisan waktu, udah kehabisan kesempatan. Kayak gitu. Masukku tuh ke arah sana gitu. Banyak orang yang lebih hebat dari kita, tapi mohon maaf, maaf banget, udah di alam lain gitu loh. Paham maksudku? Itu kalau ekstrimnya tuh begitu. Lah kita tuh masih punya waktu, masih punya kesempatan, punya pengalaman. Syukuri modal tadi dengan cara dikembangkan. Dan selalu optimis pada saat setiap hari ngelamar kerja maupun pengembangan diri. Kalau nggak tahu, nanya. Udah, sesimpel itu. Gitu. Jadi di sini aku mencoba untuk mentranslate kemungkinan yang akan kamu tanyakan ke arah sana. Karena kamu bukan orang pertama yang menanyakan hal ini. Dan itu yang sebenarnya kamu butuhkan step-step ini. Dan aku yakin deh, nggak cuma 100%, sejuta persen deh. Gitu. Karena aku pernah ngalamin itu. Kayak ini gimana sih ya? Gitu. Aku salah jurusan apa ya? Itu orang-orang pada gampang, masuk ke sana aku susah, gini gitu. Akhirnya ya udah aku pelajarin itu, masuk ke sana tuh apa sih. Dulu aku nggak tahu cara ngomong begini ya, maksudnya kalau habis ini tuh begini begini gitu. Ah, bener-bener kayak oh ini salah 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 salah. Dari salah itu akhirnya kita punya journey kan, jadi kita kayak peka gitu loh. Oh kalau begini jadi gini gini berarti gini 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 ya. Udah aku praktekin berhasil, aku share ke teman-teman yang ada di grup, berhasil. Nah itu yang harus kamu coba lakukan. Pokoknya tuh intinya kalau nggak tahu nanya. Nanya itu tuh nggak dosa, nggak melanggar aturan, nggak dihukum, nggak di blacklist gitu kan. Orang namanya nanya kok gitu. Kalau nggak tahu ya nanya. Kalau diem-diem baik mah siapa yang tahu gitu kan gitu. Nah ini adalah jawaban general dari tebakanku ke pertanyaan pertamamu. Semoga nggak salah kamu mau nanya ke arah sana gitu. Nah ada tanggapan nggak nih dari kalimatku? Enggak sih, saya gimana ya, kadang tuh saya bingung aja apa yang harus dilakuin gitu kan, step-stepnya gitu. Tapi dari yang Bapak jelaskan, menurut saya, oh iya benar juga sih, maksudnya mungkin besok akan saya terapkan gitu. Ya gini. Jadi gini, kamu kuliah ya berarti ya? Iya. Ya, anggap aja gini, berhenti membayangkan dasar teori terlalu panjang. Berhenti membayangkan teori-teori doang gitu. Kalau kamu mau bikin suatu penelitian kan kamu harus tahu, yaitu secukupnya. Terus kan langsung bayangin metodologi penelitian kan ya, ibaratnya gitu. Iya. Membayangkan hasilnya boleh, tapi buruan dong, bayangin caranya juga gitu. Kalau kamu cuma enak kali ya malam-malam gini gitu makan mie instan, kasih telur, kasih oh enak banget tuh gini gini gini, tapi tiba-tiba tuh kamu ngecium tuh bau mie instan terkenal itu, kamar sebelah nih, wah baunya enak lagi, aku bikin yang rebus apa yang goreng ya, wah ini baunya ini juga enak nih gitu-gitu. Wah gimana sih nggak toleransi, aku masih mikir mau makan mie apa kamu udah baunya udah sampai sini, nggak nganterin, nggak bikinin. Nah lucu gitu loh, kita jadi kayak nggak ambil action, terus nggak sengaja ngecium aroma bikinan mie instannya tetangga-tetangga, kita dongkol sendiri, jadi konyol. Iya. Nah itu loh analoginya begitu, gitu.
Kita tahu harus ngapain, kita punya modalnya, kita ke dapur juga nih satu kardus, banyak kardus mie instan berbagai rasa, di kulkas banyak sayuran, banyak telur dan lain-lain, alatnya ada, gasnya penuh, ya kan? Tinggal masak. Cuman kau banyakan bayangin teorinya doang, sampai-sampai kamu ngecium baunya tetangga-tetangga kamar, malah kita dongkol sendiri. Yang harusnya fokus ini gimana caranya biar matang, kita buruan makan, malah gimana sih baunya sampai sini, ini lagi nggak bikinin padahal sering tetangga sering aku kasih makanan, begitu lo ada mie nggak dikasih ke gua, ini begini begini, nah jadi kemana-mana. Fokus, masalahmu tuh apa, pengen bikin mie ya udah, bayangin udah selesai, oke, ambil panci ambil air gitu loh maksudku, selesai aja di situ, udah gitu. Kalau bisa fokus, fokus. Nah, sekarang untuk melakukan itu, memang karena kita namanya hidup ya, jadi aku nggak cuma konseptual begini. Realitanya di lapangan pasti ada gangguan gitu. Godaan main lah, yang ngedownin mental lah, yang kitanya udah optimis, orang lainnya pesimis lah, kayak nggak disupport siapapun, nggak masalah. Orang harus, ini aku challenge kamu ya gitu, dan sebenarnya ini juga tetap aku lakukan sampai sekarang. Setiap orang itu harus punya yang namanya self motivation gitu ya, gitu. Jadi self motivated person. Jadi kamu harus bisa memotivasi dirimu sendiri bahkan saat semua orang di sekitar kamu meragukanmu gitu. Udah dia nggak bakal bisa deh, udah deh nyerah, udah gini aja deh, udah nggak segini nih. No, gitu. Gitu. Kalau kayak begitu. Kalau kamu udah niat gampang, udah deh nggak usah ngidupin kompor ya elah, itu gasnya belum dipasang, emang lu bisa masang, udah deh nggak usah, nanti kamu makan mie instan nanti sakit perut, jangan gini nanti gini. Lo kalau kau pengen ya udah bikin sih. Jadi kalau ada noise gimana, cuekin aja. Nggak sengaja nih masuk ke telinga nggak masalah, masuk ke telinga, kalau dikeluarin lagi nggak masalah. Yang nggak boleh itu masuk ke telinga, masukin ke hati gitu, masukin ke telinga, masukin ke pikiran. Oh iya ya gini ya gitu, masukin ke pikiran jadi overthinking, masukin ke hati jadi minder, jadi gampang sakit hati. Nah, udah tuh. Karena setiap suara masuknya ke sini. Padahal kalau nggak penting ya udah sih masuk telinga kanan keluarin kiri. Kalau perlu malah masuk kanan keluar kanan, jangan diproses di kepala sama sekali gitu. Gitu. Kalau perlu malah mantul gitu. Nah Iya. kayak gitu loh. Hal itu semua bisa dilakukan oleh seorang job seeker kalau apa? Dia fokus. Orang lagi fokus, lo mau ngomongin apa aja bodo amat gitu. Udah kayak gitu. Ya enggak gitu. Karena kamu fokus. Nah, sekarang kalau nggak fokus, gampang dipengaruhi. Mending pengaruhnya bagus. Kalau pengaruhnya nggak bagus, gitu. Gini ya, pengaruh nggak bagus tuh nggak harus yang negatif. Pengaruh nggak bagus tuh mungkin pengaruh bagus tapi bikin kamu nunda, gitu. Jadi bikin kamu nunda. Gangguan-gangguan yang sifatnya, gangguan tuh nggak harus yang sifatnya negatif loh. Gangguan itu bisa sifatnya positif, tapi akhirnya kamu nunda. Eh, ikut ini yuk ke sini. Di situ lagi ada pameran. Ikut ini yuk. Webinar ini. Bagus loh webinar ini gitu. Bagus nggak ikut webinar? Bagus. Tapi gara-gara itu kamu nunda belajar yang kamu tahu harus belajar apa. Gara-gara itu kamu nunda ngelamar kerja. Gitu. Banyak job seeker yang harusnya tuh tiap hari tuh sibuk lamar kerja malah ikut webinar mulu. Padahal webinar tuh bagus nggak bagus. Tapi ayolah bikin prioritas. Mana yang penting dan urgent. Kalau kamu haus, minum. Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, makan. Kalau job seeker, ya nyari job. Gitu. Kalau kurang skill, ya nambah skill. Gitu. Mana yang lebih penting, nambah skill atau nyari job? Sama-sama penting. Makanya tadi bareng. Sambil kamu ngelamar kerja, sambil kamu pengembangan diri. Nanti kalau nyari kerja dan pengembangan diri udah stabil, baru nanti tambah branding. Gunakan sosial media kamu untuk berbagi. Kamu punya ilmu apa, bagi di LinkedIn. Kamu punya ilmu apa, berbagi di TikTok, berbagi di YouTube gitu. Nanti akhirnya apa? Meningkatkan kemungkinan kamu dapat tawaran kerja juga. Ada orang yang dapat kerja gara-gara dia sibuk ngelamar kerja dan pengembangan diri, akhirnya CV-nya lolos, lolos keterima. Ada yang sampai ke branding, nggak cuma lolos yang dikirim-kirim, tapi apa?
dihubungi lewat IG, lewat LinkedIn, dikasih tawaran gitu. Mana yang lebih penting, lamar kerja atau branding? Penting semuanya. Karena aku nggak tahu nanti pekerjaan impianmu tuh bakal datang gara-gara ngelamar kerja atau gara-gara ditawarin orang. Dua-duanya mungkin. Karena dua-duanya mungkin lakuin bareng. Jadi sambil misalkan kau punya 5 jam, 2 jam buat ngelamar kerja, 2 jam untuk pengembangan diri, 1 jam buat buka sosmed, buat branding. Bukan buat entertainment. Banyak orang jadi job seeker dicari di sosmed susah. Sosmed paling simpelnya job seeker deh LinkedIn. LinkedIn-nya aja nggak diurus. Profilnya nggak lengkap, begitu profilnya lengkap nggak ada postingan. Lah buat apa? Gitu. Belum sosmednya yang lain cuma buat stalking orang, cuma buat entertainment ya boleh. Itu kan hak masing-masing punya sosial media. Tapi maksudku apakah nggak kepikiran gitu sosial medianya digunakan untuk branding? Aku pengen dikenal sebagai orang ahli di bidang A karena aku lulusan A, punya magang A, sertifikasi A. Aku bikin konten rutin bikin video pendek, upload di LinkedIn, upload di IG, upload di TikTok, upload di YouTube gitu. Tapi rutin. Biar nanti tuh ya HRD ngeliat, ini lihat siapapun yang nyasar di sosmedku akan yakin bahwa aku tuh jago ini. Nah, itu loh kepikiran sampai sana harusnya gitu. Dan itu gerakan yang sibuk sekali. Aku ngelakuin itu nggak? Aku ngelakuin itu. Dan banyak sekali yang sudah ngelakuin itu. Tapi kayaknya capek ya, betul. Gitu. Kurangin waktu tidur, ya. Tapi nggak masalah. Kegiatannya tuh padat. Kalau kegiatan kamu nggak padat, nah ini aku kasih tahu. Kalau kegiatan kamu nggak padat, takutnya nanti di waktu-waktu kosong tuh malah kamu overthinking tadi loh. Gitu. Malah kelihatan males ngapa-ngapain padahal juga nggak lagi sibuk. Kalau kegiatan kamu nggak padat, yang kamu korbanin tuh waktu. Tapi kalau kegiatan kamu padat, yang kamu korbanin itu tenaga. Mendingan ngorbanin waktu apa ngorbanin tenaga? Mendingan ngorbanin tenaga. Karena kalau capek, istirahat, tidur, enak. Tapi kalau ngorbanin waktu, waktumu nggak bisa mundur. Paham nggak? Gitu. Memang nanti dapat waktu lagi, tapi waktu nggak bisa mundur. Kalau tenaga mah capek istirahat, gitu santai-santai dulu, healing dulu, jalan-jalan dulu, tidur, bangun, fit lagi, jalan lagi. Padat aktivitasnya. Makanya banyak teman-teman di grup yang aku bilang, coba target sehari ngirim lamaran berapa. Teman-teman di grup rata-rata 20 sampai 30 lamaran per hari, per day. Gitu. Kalau kamu misalkan sehari, misal nih, sehari itu 3. Sebulan berarti 90. Misal. Berarti yang kamu lakukan 90 selama sebulan, ada tuh yang lakuin cuma 3 hari. Paham nggak? Nah ini loh yang aku sebut. Sehari bisa ngirim 30 itu capek nggak capek? Karena dia harus nyari lokernya di banyak sumber. Belum nyiapin dokumennya, ngirim-ngirimnya. Capek nggak capek? Mungkin kurang waktu tidur. Tapi kalau capek kan istirahat. Gitu. Tapi bayangin kalau 3 yang bisa kamu lakuin 3 hari kok sampai sebulan. Yang dikorbanin waktu. Nanti jarak antara lulus dan sekarang, jadi waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata jadi makin jauh gitu. Apalagi tadi nggak ada kesadaran pengembangan diri apa gitu. Nanti kan pasti akan ditanya, loh ini di sini kegiatan kamu wisudanya sekian, kegiatan terakhirmu ini. Tapi sekarang kan udah bulan ini tahun ini, selama ini ngapain aja? Kalau kamu padat gitu, mau kamu belum ada kerjaan kantoran 3 tahun 4 tahun, kalau kamu ada bisnis sendiri, belajar ini itu sendiri, ada project, kamu ngomongnya lancar. Yang bermasalah itu adalah saat jarak antara lulus misalkan sampai dia nanti lolos interview itu jaraknya jauh, tapi dia nggak ngapa-ngapain di sini. Masa cuma ngomong, saya sibuk lamar-lamar kerja tiap hari. Lah, emang kamu tiap hari 24 jam cuma lamar kerja doang? Nggak kepikiran ngelakuin hal yang lain. Nah, itu loh. Dan aku yakin kamu nggak kayak gitu, gitu. Kenapa? Semua yang ngerasa bahwa kayak gitu setelah nggak di sesi general tentunya ya, gitu. Sesi private, lah ternyata kegiatannya padat banget, gitu. Nah, itu yang aku maksud gitu. Jadi jangan hanya ngelihat dari sisi oh aku udah kerja tuh cuma yang begini 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 gitu. Mungkin kita harus appreciate yang kecil-kecil tadi. Karena dari kecil-kecil barangkali kan orang-orang yang mungkin kamu bayangkan mereka langkahnya langkah besar. Kamu langkahnya langkah kecil lah. Tapi kalau ke titik yang sama,
gitu. Nah, nanti kalau mereka pakai langkah besar akhirnya di titik itu dia berhenti, kamu pakai langkah langkah kecil tapi naik terus gitu. Enjoy the process kayak gitu. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas ya Wanda ya. Jelas sih, Pak. Oke.